Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan dari media massa yang ikut bergabung dalam rilis BPS Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa, mari kita bersama selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini, BPS Provinsi Sulawesi Barat akan merilis dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan ketimpangan Gini rasio pengeluaran penduduk. Selanjutnya kita mulai dari profil kemiskinan Maret 2021 di Sulawesi Barat. Dalam hal ini adalah posisi Maret 2021 ini dikarenakan indikator kemiskinan ini diambil dari Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang biasa dilakukan oleh BPS tahun itu 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan September. 2 tahun terakhir ini pencacahan dilakukan secara penyelesaian proses bisnis dikarenakan masa pandemi, sehingga para petugas Susenas selain sudah dilakukan tes antigen juga dilengkapi APD untuk menjaga keselamatan dan tidak saling menular antara petugas dan responden. Karena pencacahan yang dilakukan oleh untuk Susenas ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3 jam, sehingga kami BPS itu mengantisipasi untuk kesehatan dari para petugas dan juga konsumen atau responden yang memang terpilih sampel di dalam Susenas Maret 2021. Untuk metodologi kemiskinan tidak mengalami perubahan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Sehingga nanti akan ada 2 garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan, nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang dikonversikan setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, masing-masing rumah tangga akan ditanyakan pengeluarannya, kemudian dari total pengeluaran tersebut nanti dibagi berdasarkan jumlah jiwa atau anggota rumah tangganya, maka nanti akan didapatkan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, itulah yang akan disebut sebagai penduduk miskin. Metode ini sudah dipakai oleh BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungannya konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu, apple to apple, di seluruh Indonesia. Sebelum kami membahas hasil dari indikator kemiskinan, kami akan mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan penduduk di Sulawesi Barat pada keadaan posisi Maret 2021. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan 1 2021, karena pendataan dilakukan di bulan Maret, maka akan masuk di posisi triwulan 1 terhadap triwulan 1 2020, yaitu year on year, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2%. Kontraksi pertumbuhan ini lebih landai jika dibandingkan capaian triwulan 3 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,26% year on year. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB terkontraksi
Di triwulan 1 sebesar 0,23, meningkat dibandingkan triwulan 3 tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,46%. Laju inflasi umum relatif rendah selama periode September 2020 sampai dengan Maret 2021. Angka inflasi umum tercatat sebesar 2,98%. Berikutnya adalah faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan, yaitu adalah perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok. Pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021, secara umum di Sulawesi Barat harga eceran sebagian besar komoditas pokok mengalami penurunan, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan layang, ikan benggol. Namun, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga, antara lain beras, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir. Faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan berikutnya adalah kita tahu sudah hampir 1,5 tahun ini dunia dan bahkan Indonesia mengalami kondisi adanya pandemi COVID. Dan tentunya pandemi COVID ini akan berdampak kepada terutama semua golongan, terutama di lapisan bawah. Dampak yang ada terhadap di penduduk usia kerja, yaitu terdampak COVID-19 ada dalam bentuk ribuan rupiah. Ini diambil dari data Sakernas yang sudah rilis kemarin pada bulan Mei, yaitu kita tahu bahwa pertama adanya dampak COVID di tahun 2020, yaitu kurang lebih sekitar bulan Maret, dan kita surveinya di Agustus 2020. Dari penduduk usia kerja itu ada 120 yang terdampak COVID, jadi 120.000 di posisi Agustus. Kemudian di Februari 2021 menurun menjadi 56,82, jadi ada penurunan 63,70.000 orang. Hal ini sangat tentunya konsekuensi logis dengan adanya program-program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Komponen dampak COVID terhadap penduduk usia kerja yaitu terjadi adanya pengangguran karena COVID. Kita lihat bahwa di bulan Agustus ada sebanyak 4,52 ribu, kemudian menurun menjadi 0,76 ya. Kemudian berdampak juga terhadap bukan angkatan kerja, ya jadi karena COVID, jadi penduduk usia kerja menjadi bukan angkatan kerja. Kemudian mereka yang penduduk usia kerja menjadi sementara tidak bekerja dikarenakan COVID. Dan yang sangat besar adalah dampak dari COVID ini adalah bekerja dengan pengurangan jam kerja atau short hour. Ini cukup besar sekali, baik itu di Agustus maupun Februari. Walaupun di sini kita bisa melihat ada penurunan sebesar 57,41 ribu orang pada periode Agustus 2020 ke Februari 2021. Perubahan persentase pekerja setengah penganggur. Di sini persentase pekerja setengah penganggur sebesar 7,76%, yaitu berdasarkan Sakernas Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 4,22% poin dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 11,98%, dan turun sebesar 7,17% poin jika dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 14,93%. Nilai tukar petani pada bulan Maret 2021 sebesar 117,03. Terjadi peningkatan sebesar 6,60% dibandingkan September 2020, yaitu sebesar 109,78. Kenaikan nilai NTP ini tentunya berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan terutama di daerah pedesaan.
Berikutnya akan lanjut adalah gambaran umum kemiskinan penduduk di Sulawesi Barat. Setelah kita tahu faktor-faktor yang terkait tadi, terlihat bahwa kemiskinan di Sulawesi Barat keadaan Maret 2021 itu sebesar 11,29%. Persentase ini mengalami penurunan dibanding September 2020, yaitu turun sebesar 0,21% poin. Dan meningkat 0,42% dibanding Maret 2020, yaitu yang sebesar 10,87%. Jadi kalau dibandingkan setahun yang lalu terjadi peningkatan, tetapi dibandingkan dengan September telah terjadi penurunan sebesar 0,21%. Selanjutnya adalah jumlah penduduk miskin menurut daerah, yaitu di sini kita bisa melihat adanya penduduk miskin menurut daerah, kota, dan desa. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara absolut. Jika dibandingkan kondisi Maret 2020, di daerah pedesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan. Dari grafik ini terlihat bahwa di pedesaan masih sangat tinggi sekali penyumbang kemiskinan. Jadi fokus program-program di pedesaan sangat diharapkan untuk ke depan menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Barat. Selanjutnya kita bisa melihat tren kemiskinan, perkembangan kemiskinan di Sulawesi Barat dari Maret 2016 ke Maret 2021. Bapak, Ibu, dan sekalian, serta rekan-rekan mass media, kita tahu bahwa selama Maret 2016 sampai Maret 2020, persentase penduduk miskin cenderung menurun. Namun, karena adanya dampak pandemi COVID ini, terjadi peningkatan pada bulan September 2020 yang tadinya 10,87 pada Maret 2020, ya, dan itu merupakan titik terendah, ya, kemudian meningkat menjadi 11,50% atau setara sekitar 159.000. Selanjutnya pada Maret 2021 telah terjadi penurunan sebesar 11,29 atau setara 157.000 jiwa secara absolut jumlahnya. Hal ini kita tahu bahwa pemerintah telah menyediakan dana khusus untuk bantuan perlindungan sosial dan bantuan ke berbagai pihak, sehingga bisa dipastikan bantuan sosial tersebut baik dari pemerintah pusat maupun daerah tentu sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah. Jadi dengan adanya bantuan sosial dan berbagai program yang dirancang pemerintah selama pandemi, tentunya sangat membantu dan menghambat kenaikan kemiskinan yang lebih tinggi. Kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan dari mulai September 2020 ke Maret 2021. Garis kemiskinan dikonversikan dalam bentuk rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan barometer yang dipergunakan dalam menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Kontribusi komoditi makanan masih cukup besar dibandingkan kontribusi komoditas bukan makanan. Jadi kalau dipresentasikan kurang lebih sekitar 76,80% kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap total garis kemiskinan. Sehingga perlu diberikan perhatian ekstra agar komoditas-komoditas makanan seperti beras dan sebagainya tidak mengalami fluktuasi yang tinggi.
Garis kemiskinan Maret 2021 meningkat sebesar 3,22% dibandingkan September 2020 dan meningkat 3,85% dibandingkan Maret 2020. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat komoditas makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan. Di sini terlihat bahwa baik dari perkotaan maupun pedesaan, ya, terlihat tiga besarnya adalah beras, sebesar kemudian rokok, kretek, Twitter, kemudian tongkol, tuna, cakalang, yang berikutnya adalah gula pasir. Ada perbedaan di posisi 4 dan 5-nya, yaitu untuk di perkotaan ada di telur ayam ras, sedangkan di pedesaan ada di ikan bandeng. Selanjutnya bahwa untuk komoditas non makanan di Provinsi Sulawesi Barat, bahwa perumahan 5 komoditas bukan makanan di sini memberikan kontribusi terhadap GK baik di perkotaan maupun pedesaan. Jenis komoditasnya untuk 5 komoditas terbesarnya adalah sama baik itu kota maupun desa. Terlihat bahwa untuk perumahan di daerah perkotaan itu 7,29, sedangkan di pedesaan 8,8%. Lanjut, ini sama juga dengan bensin, kemudian listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Garis kemiskinan per rumah tangga miskin. Jadi BPS menghitung pertama adalah dari GK per kapita, yaitu sebesar 364.251 per kapita per bulan. Kemudian kita konversikan menjadi rumah tangga dengan mengkalikan jumlah rata-rata anggota rumah tangga di rumah tangga miskin yang kita dapatkan sebanyak 5,16. Sehingga GK untuk rumah tangga miskin ini menjadi Rp1.879.535 bila dikonversikan dalam bentuk perumah tangga. Selain membahas tentang persentase kemiskinan, kita juga melihat dari sisi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman ini tentunya bisa melihat seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tersebut. Jika jaraknya terlalu tinggi atau terlalu melebar, tentunya akan sangat sulit mengangkat si miskin yang jauh dari garis kemiskinan. Kita bisa begitu juga dengan indeks keparahan ini untuk melihat seberapa jauh disparitas atau ketimpangan rata-rata pengeluaran dari si miskin dari penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Sulawesi Barat itu mengalami penurunan pada Maret 2021. Hal ini juga sejalan dengan persentase penduduk miskin yang disimbolkan dengan P0. Untuk indeks kedalaman kemiskinan kita simbolkan dengan P1. Itu sebesar 1,76 pada Maret 2021, terjadi penurunan 0,19 poin dibandingkan September 2020 dan turun 0,13 poin dibandingkan Maret 2020. Untuk indeks keparahan yang disimbolkan dengan P2 pada bulan Maret 2021 sebesar 0,44 atau turun 0,12 poin dibandingkan September 2020 dan turun 0,05 poin dibandingkan Maret 2020. Selanjutnya adalah kita bisa melihat grafik antara kota dan desa, baik itu untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Jika dilihat
trennya dari Maret ke September ada terjadi peningkatan. Hal ini sejalan dengan tentunya tidak hanya lapisan bawah, tidak hanya semuanya, tapi termasuk lapisan bawah yang sangat terdampak dengan adanya pandemi di awal-awalnya, yaitu pada Maret 2020, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan baik itu dari sisi persentase maupun dari sisi indeks kedalaman dan maupun keparahan. Selanjutnya terjadi penurunan pada September 2021 baik itu di wilayah kota maupun di wilayah desa dan secara umumnya. Indeks kedalaman dan indeks keparahan, turunnya angka P1 berarti seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, ya. Turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Penurunan P1 maupun P2 terjadi terutama disebabkan penurunan P1 dan P2 yang cukup signifikan di daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati GK. Kalau kita melihat penurunan di P1-nya. Dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil. Ini merupakan suatu kabar gembira dan patut dipertahankan dan dibuat suatu program-program untuk tindak lanjut ke depannya di periode-periode mendatang. Perbandingan tingkat kemiskinan di Maret 2021 kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa untuk di Pulau Sulawesi semua provinsi mengalami penurunan penduduk miskin di Pulau Sulawesi, ya. Penurunan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Sulawesi Barat, ya. Penurunan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Tengah, sedangkan Sulawesi Barat berada pada posisi ketiga tingkat kemiskinan terendah di regional Sulawesi. Setelah kita mengetahui tentang indikator kemiskinan, selanjutnya kita akan membahas indikator yang berikutnya, yaitu tingkat ketimpangan atau Gini rasio pengeluaran penduduk Sulawesi Barat dari hasil Susnas 2021. Secara metodologi tidak ada perubahan, ya, dari tahun ke tahun, ya. Secara jelasnya nanti akan bisa Bapak Ibu membaca dari BRS kami atau bisa mendownload nanti. Kita tahu bahwa Gini rasio pada Maret 2021 di Sulawesi Barat itu 0,356. Cenderung tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Gini rasio September 2020 dan mengalami penurunan 0,008 poin dibanding Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,364. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di tabel ini adalah tentang distribusi pengeluaran penduduk per kapita dan Gini rasio Provinsi Sulawesi Barat dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setahun terakhir ini. Berdasarkan metode kriteria dari Bank Dunia, ya, jadi selain menampilkan Gini rasio ukuran ketimpangan, ada juga digunakan presentasi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Terlihat Bapak Ibu nanti bisa melihat di kolom 3, yaitu 40% pengeluaran rendah. Ukuran ketimpangan dari Bank Dunia membuat kategori di mana terjadi ketimpangan tinggi apabila 40% pengeluaran rendah atau angka yang di dalam kolom 3 itu di bawah 12%. Jadi akan ada terjadi ketimpangan tinggi kalau angkanya di bawah 12%. Ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 sampai 17%, dan ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17% pada kolom 3.
Kita bisa melihat bahwa posisi di Sulawesi Barat di kolom 3 Maret 2021 angkanya 19,02. Hal ini mengindikasikan atau bisa disimpulkan berdasarkan kriteria Bank Dunia, Sulawesi Barat berada pada ketimpangan rendah karena angkanya di atas 17%. Selanjutnya adalah perkembangan Gini rasio Provinsi Sulawesi Barat dari Maret 2018 sampai dengan Maret 2021. Nilai Gini ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini rasio di Sulawesi Barat selama Maret 2018 hingga Maret 2021 tentunya di sini bisa dilihat secara grafik terjadi fluktuasi. Pada Maret 2021 angkanya 0,356 ini tidak berubah dibanding September 2020. Justru terjadi penurunan dibanding kalau kita melihat keadaan setahun yang lalu, yaitu 0,364 pada posisi Maret 2020. Terjadi ketimpangan atau Gini rasio yang sangat tinggi. Peningkatan Gini rasio justru pada di daerah perkotaan, yaitu dari 0,437 menjadi 0,446, sedangkan untuk di pedesaan angkanya relatif stabil dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2021. Gini rasio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Jogja. Jadi ini adalah Gini rasio provinsi di seluruh Indonesia. Kita lihat Yogyakarta merupakan Gini rasio yang sangat tertinggi terjadi, yaitu sekitar 0,441, dan yang terendah itu terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 6 provinsi dengan angka Gini rasio yang lebih tinggi dibanding angka Gini rasio Indonesia, yaitu ada 6 provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Papua, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan tentunya Yogyakarta. Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini di urutan nasional berada di urutan ke-20 terbawah, jadi lebih rendah dibandingkan angka Gini rasio di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta rekan-rekan media sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri press release ini, serta tidak lupa terus-menerus jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita semua dan saling mendoakan agar tetap sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.